Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yumanda Yulianita, akan mempresentasikan koneksi antar materi mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pertanyaan pemantik. Pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, saya mengetahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Guru perlu memahami bahwa kebutuhan peserta didik sangat beragam, sehingga perlunya seorang guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, agar pembelajaran yang dirancang dapat dilaksanakan secara maksimal dan tujuan dari pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Berfokus pada kompetensi pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. 4. Peserta didik menjadi pembelajaran yang aktif. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Pertama, kesiapan belajar peserta didik. 2. Minat peserta didik. Dan 3. Profil belajar peserta didik. Pertanyaan kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dari pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat memahami bahwa setiap individu itu beragam antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sebelum memberikan pembelajaran, hendaknya seorang guru untuk mengetahui karakteristik, minat, dan profil belajar dari masing-masing peserta didik, dengan tujuan agar semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu koneksi dengan materi lain, atau bisa dikatakan hubungan topik 1 pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah lain. Yang pertama adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan petani dan peserta didik adalah benihnya yang tumbuh berkembangnya berbeda. Sejak dilahirkan, setiap individu memiliki perilaku, karakter, bakat, minat, tingkat emosional, dan kecerdasan yang berbeda-beda. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, guru dituntut untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Peran guru sangatlah penting dalam merancang proses pembelajaran yang bervariasi, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. 2. Mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di PAUD. Dalam menyiapkan rancangan pembelajaran, perlunya guru mempertimbangkan tahap perkembangan, tingkat pencapaian, karakteristik, dan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Guru perlu melakukan asesmen awal agar dapat mengetahui kesiapan masing-masing peserta didik dalam menerima materi yang akan diajarkan. Dari asesmen ini, guru dapat memetakan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil pelajar peserta didik. 3. Mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional. Setiap peserta didik memiliki perbedaan karakter, sikap, dan emosi yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru diajarkan bagaimana cara mengelola emosinya sendiri agar dapat memunculkan emosi bahagia di setiap proses pembelajaran di kelas. Guru juga harus mampu mengelola emosi masing-masing peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Untuk mengelola emosi peserta didik, guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan setiap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.